Assalamualaikum. Salam. Duduk. Dengan siapa? Dengan Najwa. Oh, mau mencari siapa? Mau mencari Mbak Wulan. Oh, Ibu Wulan. bentar ya, saya panggilkan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, ada pasien yang namanya Najwa mau ketemu dengan Ibu. Oh, silahkan masuk aja. Baik, Bu. Ibu Ulan ada di dalam, bisa langsung masuk saja ya. Oh, Ayo saya antar. baik. Assalamualaikum Bu, ini yang mau ketemu sama Ibu. Oh, yang kemarin sudah janjian itu. Iya. Silakan dulu. Silakan. Sih. Kalau gitu saya kembali dulu ya Bu. Ya. Ya. Selamat siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kesini tadi Mbak Najwa udah makan. Udah tadi sempat di kantin dekat kampus. Oh, alhamdulillah. Oke ya Mbak Najwa, sebelum kita lakukan konseling, ada baiknya kita berdoa dulu. Ya Ibu yang pimpin ya. Sebelum kita mulai konseling, semoga konseling hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Oke, Mbak Najwanya enaknya dipanggil Ibu, Mbak, atau Najwa aja? Najwa aja. Najwa. Oke, Najwa. Kan tadi kita sudah berdoa, kan? Di sini saya mau menjelaskan sedikit asas-asas konseling. Jadi asas yang pertama itu ada asas rahasia. Nah, asas rahasia ini tidak akan saya umbar, begitupun juga dengan Najwanya tidak mengumbar kemana-mana. Nah, lalu yang kedua itu ada asas keterbukaan. Dan Najwa ini juga harus terbuka bagaimana tadi yang Ibu jelaskan di awal. Najwa juga bisa menceritakan secara sukarela gitu sama saya. Nah, selanjutnya ada kesukarelaan. Mbak Najwa ada juga asas kesukarelaan. Kesukarelaan itu Mbak Najwa rela membagi ceritanya kepada saya. Apakah Mbak Najwa sukarela banget membagi cerita Mbak Najwa kepada saya? Iya, saya sukarela Bu. Oke, jadi kita udah siap sebenarnya melakukan konseling. Udah siap? Siap. Nah, sebelumnya gimana nih posisi Mbak Najwa duduknya? Apakah sudah nyaman? Ya. Oke, kalau sudah nyaman, mari kita mulai saja ya. Baik Bu. Oke Mbak Najwa, kemarin saya udah membaca cerita Mbak Najwa. Sekarang Mbak Najwa bisa menceritakan secara langsung kepada saya apa permasalahan Mbak Najwa selama ini. Jadi saya itu punya masalah kurang percaya diri kalau berbicara di depan umum, kayak sering gugup gitu, terus takut salah ngomong, kayak gitu deh. Oh, sering gugup dan takut salah ngomong gitu ya Mbak. Faktor awalnya mulai kayak gini apa? Apakah dulu Mbak Najwa pernah merasakan trauma atau apa dan lain-lainnya? Pernah Mbak, saya kan dulu pernah kecil itu ikut lomba menyanyi, dan saya itu menyanyi itu salah lirik terus diketawain, jadi kayak
gugup saya dari sana, terus takut salah, jadi takut salah ngomong, gugup gitu kan. Oh, berarti dari masih kecil ya traumanya. Iya. Terus gimana selanjutnya? Apakah sampai sekarang masih trauma itu? Masih kalau ngomong masih takut salah, masih gugup kalau di depan umum. Apakah traumanya itu masih sedang atau udah berlebihan gitu traumanya? Sedang sih, kalau berlebihan nggak terlalu berani di depan umum, tapi kalau berbicara itu nggak berani. Mungkin traumanya Mbak Najwa pernah terjadi juga di lingkungan keluarga atau makanya sampai di dunia perkuliahan Mbak Najwa bawa trauma di masa lalu ke masa sekarang. Kalau di keluarga, kalau selama dan sih kalau di sana, tapi pernah trauma. Trauma tentang apa tuh kalau ibu boleh tahu? Kalau takut salah ngomong dan nanti takut dimarah, karena pernah dulu kan mengungkapkan isi hati gitu kan, tapi ternyata nggak dimengertiin dan jadinya takut salah ngomong. Jadi orang tuanya Mbak Najwa itu mikirnya Mbak Najwa itu ngelawan, terus kayak nuntut gitu nggak sih? Saran saya sih, ya memang kita sebagai anak remaja memang pengen selalu digantiin, terus pengen selalu diperhatiin, tapi kadang orang tua nggak ngerti kan soal yang kayak gitu, karena pelajaran yang mereka itu taunya didikan anak gitu. Nah, untuk trauma Mbak Najwa yang di masa lalu pas masih kecil itu bisa saja disembuhin dengan Mbak Najwa bisa percaya diri. Sebenarnya intinya Mbak Najwa itu percaya diri pada diri Mbak Najwa sendiri. Kalau misalkan Mbak Najwa nggak percaya nih sama diri Mbak Najwa, pasti bakalan Mbak Najwa takut ngomong di depan umum, terus takut salah omong juga. Nah, Mbak Najwa sering gemetaran nggak saat ngomong di depan umum? Sering gemetaran sampai perutnya mulus, gugup gitu. Itu makanya coba Mbak belajar buat percaya diri sama diri Mbak sendiri. Kalau misalkan diri kita aja nih nggak percaya, gimana nanti tampil di depan banyak orang? Kan ini juga Mbak Najwa presentasinya cuman teman-teman kelas kan, teman-teman kelas udah pada akrab kan? Gimana nanti kalau Mbak Najwa jadi pemateri di seminar kan otomatis banyak nih orang-orang yang lihat gimana. Jadi saran saya Mbak Najwa itu harus percaya diri pada diri sendiri, terus enggak mendengarkan apa kata orang. Gimana pun Mbak Najwa itulah diri Mbak Najwa tuh. Misalkan mereka mau ngejudge Mbak Najwa, nggak usah didengerin, nggak usah dimasukin hati. Baik Mbak Najwa, saya mau kasih solusi buat Mbak Najwa biar tidak gugup lagi di depan umum. Solusi pertama itu persiapan mental. Mbak Najwa itu harus kuat dimanapun keadaannya. Soalnya kan Mbak Najwa bakal nyampein materi dan lain-lain, pokoknya gitu dah. Nah, terus persiapan mental itu harus paling penting pokoknya dalam kita melakukan apa-apa. Soalnya kalau mental kita down, kita juga bakalan ikut down gitu. Nah, yang solusi kedua itu latihan di depan cermin, berbicara, pokok kayak ngomong sama diri sendiri, tapi anggaplah cermin itu orang lain, bayangan kita itu orang lain gitu. Nah, yang ketiga itu Mbak Najwa bisa fokus pada materi. Fokus pada materi maksudnya itu
kayak Mbak Najwa bisa menguasai materi, pelajari materinya dengan saksama. Pokok apa itu namanya? Mbak Najwa harus paham lah isi materi-materi yang bakalan Mbak Najwa presentasiin nanti. Nah, yang keempat itu berinteraksi dengan audiens. Kayak Mbak Najwa ajak mereka berbicara juga kepada Mbak Najwa gitu. Kayak misal ajukan pertanyaan, misal ada yang mau bertanya atau ada yang kurang paham dari materi saya gitu. Nah, Mbak Najwa juga bisa menjelaskan, misalkan ada yang kurang paham gitu, Mbak Najwa bisa jelasin gitu. Nah, yang terakhir, Mbak Najwa bisa melakukan teknik pernapasan. Kayak atur pernapasan gitu. Mbak Najwa bisa ikutin cara saya aja ya. Gitu. Hirup, buang. Nah, setelah Mbak melakukan teknik pernapasan, insya Allah mungkin Mbak Najwa presentasi bakalan lancar-lancar aja. Bagaimana Mbak Najwa? Apa dari paparan saya tersebut apakah bisa dipahami? Bisa kalian bisa saya mengerti. Dari hal itu apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Mungkin Mbak Najwa bisa minum terlebih dahulu, melakukan sesi-sesi. Baik, mungkin itu saja sesi konselingnya kita. Mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Mbak Najwa mau atur sekarang atau nanti bisa WhatsApp saya? Di WhatsApp aja, Bu. Baik. Mungkin konseling ini saya tutup pada hari ini ya. Semoga saran dan kesan yang saya berikan kepada Mbak Najwa bisa terapkan dan bisa trauma Mbak Najwa bisa berkurang. Terima kasih Mbak Najwa atas kepercayaan kepada saya, telah mempercayakan saya untuk Mbak Najwa bercerita kepada saya. Mungkin konseling kali ini saya tutup. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih juga Mbak Ulan. Jangan basan-basan ya ke saya. Iya Mbak Ulan. Ayo saya antar.